Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Denifah dengan NIM 2310303001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu riba, gharar, dan maisir. Apa itu riba? Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah. Dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. 3 dampak yang diakibatkan praktik riba. Menurut Erwandi Tarmizi, dalam Harta Haram Muamalat Kontemporer menjelaskan definisi riba. Berikut ini dampak keagamaan dan ekonomi yang diakibatkan riba. 1. Dosa besar. Perbuatan memakan harta riba adalah salah satu dosa besar menurut ajaran Islam. Allah SWT memberikan perumpamaan bagi para pelaku riba. Yang kedua, merusak ekonomi. Dampak sistem riba begitu buruk bila ditilik dari segi ekonomi murni. Yang ketiga adalah buka penjajahan. Riba menjadi salah satu faktor yang ikut menjerumuskan dunia ke dalam prahara penjajahan. Kenapa riba harus dihindari? Karena riba menciptakan ketidakadilan ekonomi yang sistematis. Ia membebani pihak yang membutuhkan dan mendorong akumulasi kekayaan pada segelintir orang tanpa upaya produktif yang nyata. Ia merusak semangat tolong-menolong dan menggantinya dengan eksploitasi. Bagaimana riba menjelma dalam bisnis kita? Ada 3 hal yang membuat bisnis kita bisa menjelma riba. Yang satu, pinjaman berbunga tinggi. 2, kartu kredit dengan bunga berjalan. 3, investasi obligasi konvensional. Baiklah, contoh riba yaitu misalnya meminjam uang kepada orang lain dan harus mengembalikannya dengan bunga yang sangat besar. Apa itu gharar? Gharar adalah ketidakjelasan, ambiguitasi, atau ketidakpastian yang berlebihan dalam sebuah akad atau transaksi yang dapat menyebabkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Ini adalah kabut yang menyelimuti informasi penting tentang objek transaksi, harga, atau syarat-syaratnya. Mengapa harus menghindari gharar? Gharar merusak prinsip keadilan dan transparansi. Ia membuka pintu bagi penipuan, spekulasi yang tidak sehat, dan perselisihan di kemudian hari. Setiap pihak harus tahu persis apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka berikan. Bagaimana gharar menjelma bisnis kita? Yaitu 1. Asuransi konvensional. Yang kedua ada jual beli ikan dalam air atau burung di udara. Yang ketiga ada investasi tanpa prospektus jelas. Contoh gharar adalah jual beli barang yang belum jelas kondisinya atau jual beli pre-order yang belum pasti. Dan penjelasan ketiga itu adalah maisir. Apa itu maisir? Maisir adalah perjudian atau segala bentuk aktivitas yang melibatkan taruhan di mana hasil akhirnya bergantung pada keberuntungan atau spekulasi murni dengan potensi keuntungan besar bagi satu pihak dan kerugian total bagi pihak lain. Mengapa harus menghindari maisir? Karena maisir menciptakan ketergantungan, menghancurkan nilai kerja keras, dan memicu konflik sosial. Ia mengikis etos produktivitas dan menggantinya dengan harapan kosong pada keberuntungan, seringkali berujung pada kehancuran finansial dan moral. Bagaimana sih maisir menjelma dalam bisnis kita? Maisir menjelma dalam bisnis kita yaitu ada 3. 1. Lotre dan undian berhadiah uang tunai. Yang kedua ada taruhan olahraga atau permainan kartu. Yang ketiga ada skema investasi pribadi atau Ponzi. Itu yang sering dilakukan maisir. Maisir itu seperti perjudian. Contoh maisir itu ada 3. Yang pertama, aktivitas bermainan judi. Dan yang kedua, undian berhadiah. Dan yang ketiga, taruhan. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya.
Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.